Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. 1. Di bidang ekonomi dan politik. Perlawanan bangsa Indonesia di bidang ekonomi dan politik meliputi A. Perlawanan terhadap Portugis. Perlawanan terhadap Portugis meliputi 1. Perlawanan Kesultanan Ternate. 2. Perlawanan Kesultanan Demak. 3. Perlawanan Kesultanan Aceh. B. Perlawanan terhadap VOC. Perlawanan terhadap VOC 1. Perlawanan Kesultanan Mataram. 2. Perlawanan Kesultanan Makassar. Dan 3. Perlawanan Kesultanan Banten. C. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda, di antaranya perlawanan rakyat Maluku, perlawanan rakyat Jawa, perlawanan rakyat Palembang, perang Padri, perlawanan rakyat Bali, perlawanan rakyat Kalimantan, perlawanan rakyat Sumatera Utara, dan perlawanan rakyat Aceh. 2. Bidang sosial budaya. Perlawanan di bidang sosial budaya meliputi A. Gerakan sosial di atas tanah partikelir. Gerakan sosial di atas tanah partikelir. Gerakan ini muncul di kalangan petani sebagai akibat dari praktek penjualan atau pemberian hadiah tanah oleh Belanda kepada perseorangan atau swasta. Semula, penyerahan hasil garapan tanah telah ditentukan besarannya, tetapi kemudian para tuan tanah ini menerapkan peraturan yang memberatkan para petani penggarap. B. Gerakan Mesianisme. Gerakan Mesianisme. Gerakan ini bersifat mesianistis, yaitu berharap akan datangnya Ratu Adil atau Imam Mahdi sebagai juru selamat rakyat. Wilayahnya terbatas hanya pada satu desa atau satu kelompok masyarakat. Selain itu, terdapat seorang pemimpin yang dianggap sebagai pemimpin agama, juru selamat, bahkan nabi. Gerakan ini selalu bersandar pada dasar-dasar kekuatan gaib yang dimiliki oleh seorang pemimpin. C. Gerakan Samin. Gerakan Samin. Orang Samin menyatakan dirinya sebagai pengikut ajaran Surontiko Samin atau pengikut ajaran agama Adam, ilmu Nabi Adam. Samin adalah seorang petani yang berasal dari Randu Blatung, Blora, Jawa Tengah. Ajarannya ini kemudian dengan cepat meluas ke daerah Rembang dan bahkan sampai ke Ngawi, dekat Madiun. Pada tahun 1907, muncul desas-desus bahwa gerakan Samin berencana akan menjatuhkan pemerintah kolonial Belanda dan akan membentuk pemerintahan baru. 3. Bidang seni sastra. Perlawanan rakyat Indonesia di bidang seni sastra meliputi A. Perlawanan yang dilakukan oleh Edward Douwes Dekker. Edward Douwes Dekker dalam bukunya Max Havelaar. Edward Douwes Dekker atau nama penanya Multatuli adalah orang Belanda yang peduli terhadap nasib kaum pribumi. Kepeduliannya ditunjukkan melalui novelnya yang berjudul Max Havelaar pada tahun 1860. Kelak, novelnya menginspirasi pergerakan nasional Indonesia serta sastrawan-sastrawan Indonesia, khususnya Angkatan Pujangga Baru. B. Perlawanan yang dilakukan oleh Mas Marco Kartodikromo. Mas Marco Kartodikromo dalam bukunya Student Hijau dan Rasa Merdeka. Mas Marco lahir sekitar tahun 1890 di Blora, Cepu, Jawa Tengah, dari keluarga priayi rendahan. Pada usia 15 tahun, ia sudah bekerja sebagai juru tulis di perusahaan kereta api di Semarang, sembari belajar bahasa Belanda. Mas Marco kemudian hijrah ke Surakarta dan bergabung dengan Sarekat Islam.
Dunia jurnalis dan kepenulisan digeluti kembali dengan memimpin sebuah majalah bernama Dunia Bergerak. Tulisannya oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda disebut sebagai bacaan liar. C. Suwarsi Joyo Puspito. Suwarsi Joyo Puspito dalam bukunya Manusia Bebas. Meskipun ia punya ijazah untuk mengajar di sekolah kolonial di Batavia, ia memilih jadi guru dengan gaji pas-pasan di sebuah sekolah yang didirikan kaum nasionalis tanpa subsidi dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Selanjutnya, Suwarsi kehilangan pekerjaan, kemudian menulis novel Manusia Bebas. Dalam novel tersebut dikisahkan para pendiri dan guru sekolah liar yang tak mengenal rasa putus asa meski hidup serba kekurangan. Mereka juga tidak mengenal rasa takut meski selalu diawasi dan diancam ditangkap oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Perlawanan di bidang pendidikan. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah di bidang pendidikan meliputi A. INS Kayu Tanam. INS Kayu Tanam. Indonesische Nederlands School adalah suatu lembaga pendidikan menengah swasta yang didirikan di Kayu Tanam, 60 km utara Kota Padang oleh Muhammad Safei, seorang tokoh pendidikan nasional yang dipercaya menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang ketiga. Safei sangat menekankan peran dan pendidikan bagi pengembangan nasionalisme di Indonesia. Visi pendidikan Muhammad Safei dapat diringkas dalam 3 kata atau 3 H, yaitu head, hot, dan hand. B. Taman Siswa. Taman Siswa. Taman Siswa merupakan salah satu organisasi pergerakan dengan fokus kegiatan dalam bidang pendidikan. Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Dalam kegiatan pendidikan di Taman Siswa, Ki Hajar Dewantoro menerapkan 3 konsep pengajaran, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani. Demikian tadi pembahasan kita tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah Belanda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.